nanti kita praktekkan yang horti. Itu horti, jagung horti. Yang jagung yang ada buah-buahnya ya. Jelas bisa dipahami? Dari bahan baku itu berarti 40 karung kohe ayam berdaging, 10 karung ayam telur. Terus apalagi bahan selanjutnya Pak? Nah kita ambilkan dari urin sapi. Urin sapinya berapa? Banyaknya sesuai jumlah kohe ayam berdaging. Berarti berapa? 40 liter. Terus urin kambingnya berapa Pak? Urin kambingnya sesuai dengan jumlah kohe ayam berdagingnya. Berapa? 10 liter. Terus katalisnya berapa Pak? Ya, 10 liter ya. Urin kambingnya 10 liter. Terus katalisnya butuh berapa? Katalisnya pakai katalis 1. Ya, butuhnya berapa? Sejumlah banyak karungnya. Per karung 1 liter. Tadi berapa karung totalnya? 40. Berarti katalisnya berapa? 50 liter. Jadi kami, kemudian sisanya adalah air cucian beras. Atau yang kemarin tidak. Ya, caranya bagaimana cara ngitung air, kebutuhan airnya gimana Pak? Cara ngitung kebutuhan airnya dijelaskan ya. Jadi Bapak kohe ayam pedaging tadi Bapak timbang dulu dalam kondisi kering. Ditimbang, oh beratnya katakan kemarin sudah kita timbang beratnya 25 kg. 1 karung. Kemudian kita kita ini dijejer di situ di terpal, kemudian kita kasih air cukup mamel saja, jangan terlalu basah. Terus kita timbang lagi, oh ternyata beratnya sekarang menjadi 40 kilo. Berarti kebutuhan airnya berapa? 15 liter. Berarti kalau 50 karung yang kita masukkan antara ayam pedaging dan petelur, kebutuhan airnya berarti 50 karung kali 15. Jadi kami Bapak Ibu, kalau Bapak mau rajin nanti dibasahin satu-satu biar hasilnya bagus, itu tambah bagus lagi Bapak Ibu. Tapi kalau mengukur pertama saja, ya kenapa kondisi kohenya beda-beda nanti. Ada yang basah juga. Kalau basah juga jangan terlalu banyak airnya. Nah, jadi kalau dulu bisa sama, bisa beda begini. Oh, yang pedagingnya ternyata kering. Ternyata yang bertelurnya basah. Nah, kalau yang basah ini rata-rata per karungnya kali 10. Jelas bisa dipahami? Nah, kalau nggak punya air cucian beras, maka air yang berapa 50 kali 15 liter itu berapa totalnya? 50 kali 15. 250 liter kan? Itu kali 2% itu dekatnya. Jadi ketemunya berapa? Ketemunya katakan 15 kilo ya kan? Nanti kita campur dengan air yang 750 liter itu kita masukin udah. Air biasa berarti ini? Ya? Air biasa? Air biasa, air sumur. Kalau kita nggak punya air cucian. Jadi kalau ada yang menjelaskan, Pak ini kok nggak pakai dedak segala macam, itu dianggap pakai air cucian. Kalau seandainya air ledeng boleh nggak? Air ledeng PDAM sebaiknya diendapkan dulu. Ya, karena itu ada kaporitnya ya. Jadi kalau air sumur boleh, air sungai boleh, air kolam lele boleh, air kolam ikan nila boleh ya. Boleh langsung dicampur dedak, tadi 2% saja dedaknya dari ukuran air tadi dimasukkan ke sana. Jelas bisa dipahami? Bisa kita praktekkan? Siap. Oke, jadi yang pertama urutan masuk itu adalah kohe ayam pedaging dulu. Langsung dihabiskan 40 karung, ya kan? Baru sisanya atasnya adalah kohe ayam petelur. Oke ya? Ini nggak pakai saringan bambu tadi? Yang pakai saringan bambu yang horti. Ini Korea. Ini konsepnya fermentasinya adalah fermentasi tertutup, anaerob. Jadi dia sudah selesai, dimasukkan tadi ayam pedagang 40, petelur 10, urin sapi 40 liter, urin kambing 50 liter, kemudian air dedak tadi, kemudian dimasukkan katalis, ditutup rapat saja, nggak dibulak-balik. Oh, jadi nggak diganggu lagi. Nggak diganggu lagi, yang penting tutup rapat makin bagus. Nah, konsepnya ini fermentasi tertutup. Oke. Jadi kan ini tadi kan fungsinya satu hektar. Ini untuk mengcover 1 hektar. 1 hektar. Berarti kan ada juga cairnya kan? Ya. Berarti Berapa dua-duanya. banyak cairnya Bapak Ibu? Biasanya tidak lebih dari jumlah katalisnya. Walaupun dari nambah air berapa? 750. Tapi kok dapatnya cuma 50 sampai paling banyak 60 itu udah wajar. Kenapa? Karena air yang 350 liter yang ada berbagai macam tadi kita tambah dedak dan sebagainya, ada katalis unsur dan sebagainya, itu meresap di sekam-sekam yang ada di sini.
Jadi sekamnya kita nanti ketika dibuat pupuk itu sudah beda, sudah banyak kandungan dalam sekam itu, vitamin, mineral dan sebagainya Pak. Bisa dipahami? Nah kalau kebanyakan Pak saya dapat 100 liter, berarti kebanyakan airnya. Tapi nggak usah bingung, kalaupun 100 liter dapat, berarti aplikasinya ini kan 1/10, 1 liter 10 liter air. Berarti kalau dapatnya 100 liter, berarti 2 liter per 10 liter air. Gitu aja. Ya, pengaplikasiannya nanti ya di lahan. Jadi pengaplikasiannya yang seperti ini langsung dilempar aja di sawah gitu. Ini ditampung dulu Pak, ditampung dulu ya di karung, nanti baru kalau yang padatnya ini aplikasinya adalah 150 gram per meter. Maka 1 hektar hanya butuh 50 karung. Kalau cairnya 1 hektar hanya butuh 50 liter. Oke, jelas? Jelas. Bisa dipraktekkan? Siap. Monggo Mas dimasukkan yang pertanyaan pedaging dulu. Kalau kohe yang ngerti Pak nanti ya, yang ngerti itu pakai kohe Pak. Pak, Kalau ini ayo sebelah sana. pedaging aja. biar enggak nanti Biar kena nggak- ini, Pak, karena itu. kotoran nanti. Udah ketinggian. Ya, kondisinya kering apa enggak? Kering. Kering ya? Oh, kering. Berarti 15 liter ya per karungnya. Berarti 710 dibagi 120 liter itu 1 tongnya, itu butuhnya sekitar 5 ya. Jadi bawahnya ya di alas. Itu sampelnya untuk menambah daya serap enggak? Oh enggak. Enggak, itu bagian dari fermentasi ya. Bawahnya miring. Kemiringannya 50 cm. Udah berapa kan hitung ya? Ya Mas, nanti dapat nanti. Hitung karungnya dihitung, dipisahkan Pak. Lain Pak. Kalau itu hoki. Ini enggak boleh biasa. Ini Pak. Ini kuliah dulu Pak. Enggak bingung Pak. Dikatakan mesti Ya Pak. dikatakan ke sini. Nanggung nggak saya Pak? Tutup ya. Boleh, yang mau nanya silakan Pak. Pak Ustadz, mau nanya apa? Nanti panennya Pak. Ya, bagus. Ini usia fermentasinya Bapak Ibu antara 7 sampai 10 hari. Pak, kalau 14 hari bagaimana? Jadi artinya setelah 7 hari ke-8 Bapak Ibu panen cairnya boleh. Sampai berapa hari? Ya ambil dibuka aja kerannya, kemudian ditampung di situ. Sama saya. Ada kan nanti kalau habis 10 ya ambil. Ya, cara pembuatannya juga. Sama saya ada Kerannya. Diamkan dia. Diambil dengan padatnya lalu dikain. Ya padatnya dimasukin karung diangin-anginkan aja. Iya, ya. Biasanya masih ada cair-cairnya sedikit. Kayak begini nih, ini ya. Jadi ada putih-putih ini dijamurnya ada masalah aman. Dalan. Itu sudah waktunya panen. Sudah kita bikin kemarin di angka kali ke-4 ya, ini bikin udah 10 hari yang lalu. Jadi Pak ya ini. Jadi ya. Iya tekolor eh. Tekolor ya. Kan ada tanam satu bagian, kompos satu bagian, tanah satu bagian. Kalau pengen bagus, tanahnya dihaluskan, kemudian diayak. Wah, itu sayurnya. Ini memang buat sayur. Jadi tanahnya dihancurkan, dihaluskan, terus diayak ya. Jadi pertumbuhan sayurnya nanti lebih mudah lagi. Karena tanahnya banyak. Enggak pakai itu. Enggak. Aplikasinya ini 1/10. Jadi kalau satu tangki isinya 15 liter, kalau padatnya per liter 150 gram. Jadi kalau bikin bedengan 10 meter berarti berapa? 1 bulan 10. Padatnya
per meter 150 gram. Ya. Tepung sekali kayak kalau taruh di tempat tanam Organik. Proses pengolahan itu ya. Dari organik itu. Enggak berat. Di usia vegetatif kalau sayur bisa seminggu Sehat. Dan tergantung luasnya berapa dibagi 4 kali gitu aja. Ya. Kalau 1 hektar katakan sayurnya nanti bagi yang 50 liter ini bagi 4 kali proses, 4 kali penjualan. Ini pertama, kedua, ketiga dan terakhir. Gitu kan? Ya. Ya, kayaknya kan kita memang dibutuhkan untuk kembalikan ke padi. Sudah ada promenya. Enggak ada nutrisinya. Ya cuma hanya ada sekamnya aja, untuk kandungannya kaknya ada sih. Cuman yang lainnya enggak ada. Ya. Jadi dulu kalau kita tahap pertama ikuti dulu SOP-nya. Di situ baru ngawurisasi. Ya kan habis itu dikreasikan dengan Pak saya tambahin kueto kurang penawar, kelinci dan sebagainya. Kan apa salah ya? Nah, pasti jadi Pak, kalau khawatir masih jadi ya. Kalaupun Pak ternyata ini kok nggak keluar air, saya tampilkan lagi, tidak Pak, fermentasi lagi 10 hari. Oh, Bapak. Bisa panik. Tenang saja. Awas ada ngumpul ya. Kalau kemarin yang 6 hari itu bikin sendiri, kita tinggal lihatin aja. Ya. Kali dibikinkan. Hah? dengan kita yang Kita berapa? Taruh? 22 Pak. 22 ya. Ini yang agak ke atas Pak, agak ke atas nanti hasilnya, tapi nanti turun kayak begini. Ya, setelah ini. Jadi kalau mau bikin untuk 10 hektar, itu kolamnya 4 kali 6 meter. 4 kali 6 meter itu bisa untuk mengcover 10 hektar. Jadi kalau kita punya kolam 4 kali 10, 4 kali 6 meter, itu bisa 1 bulan bisa 3 kali produksi. Kalau kita pastikan fermentasinya hanya 7 sampai 10 hari. Ya. 7 hari dipanen cairnya, 10 kita ambil yang padatnya. Itu diproduksi lagi bisa. Dan 1 bulan bisa mengcover untuk 30 hektar. Ada lagi yang tanyakan Bapak Ibu sambil menunggu prosesnya sebelum kita yang lainnya, monggo. Untuk ini Pak, untuk apa padi tak perlu pakai kode sapi. Kalau kue sapi nanti kita dipakai di roti. Untuk padi tak perlu. Tapi kulitnya saja. Padi sama sayuran. Ya, kulitnya saja. Karena ini yang dibutuhkan yang tinggi unsur N-nya. Ya, Maka untuk sapi itu biasanya kohe sama air kencing itu nggak campur. Oh, yang kalau sudah tercampur jadi sari nggak apa-apa silakan. Tidak masalah kalau campur kotoran sedikit tidak apa-apa. Awalnya Mas. Awalnya mana? Awal. Selain potong tangan sama sayuran. Sebenarnya untuk jagung tidak salah. Tadi di awal potong gimana? Mas pengolahan mana? Bisa juga. Cuman sebaiknya yang roti kan yang penting kan pupuk itu. Jadi kalau kotoran ayam nanti berkarung, kotoran kambing ya ada gasnya. Kotoran kambing kan hanya kulitnya saja yang dibuka. Untuk tahap awal diupayakan ada dulu sesuai SOP biar Bapak Ibu tahu kualitasnya gitu kan. Kalau setelah mentok yang tidak ada sama sekali berarti ada unsur yang kurang. Dibuat pun jadi tetap ya. Kalau ayam itu kan kita ambil unsur apanya yang paling tinggi? Hitung. Kalau unsur sapi yang paling tinggi yang banyak? Ada huruf P-nya kan, sapi. Ini kok ingatnya kan? Kalau dari kambing yang paling tinggi apa ya? Udah 8. Ayo tadi kambing. Jadi NPK-nya itu dari ayam, kue ayam, kulit sapi, dan yang milik. Ya, gimana? Cukup ini. Kan yang ambil daunnya aja kan? Kalau belum punya katalis gimana Pak? Kalau belum punya katalis bagaimana Pak? Bisa atau tidak? Jangan ada dibuat bisa. Ya, fermentasinya berapa Pak? Ya tambah 10 hari gitu kan. Kemudian aplikasinya yang mestinya 50 karung, 1 hektarnya kali 10, 500.
Tapi kualitas belum tentu. Tapi ya tidak. Manfaatnya buat tanaman manfaat. Tapi kekuatan untuk menghasilkannya ya belum tentu. Gitu ya. Kalau cuma kalau nggak pakai katalis di pupuk sekarang suburnya 3 bulan lagi gitu loh Mak. Lambat lebih lambat lah. 3 bulan. Ya. Sudah berapa? Sudah cukup. Pas, Pak. Udah berapa? Tinggal 40. sekarang pakai ayam daging. Ya. Sudah campur. Telur Pak, telur. Ayam telur ya, yang 10 karung ya. Gampar dulu ya. Baru sampai tenang saja. Tenang saja ya. Ini kering? Nah, kalau kering berarti per karung berapa liter? 15 liter. Daftarkan. Sudah jadi nih, tinggal panen. Kalau misalnya gini Pak, kita gali tanah Pak, di tanah kita gali. Iya. Terus ambil sayurnya di mana? Tinggal lagi lebih. Ya apa? Ya rugi lah. Mesti dapat santri mah. Kayak gini kan tuh kan di atas ini. Masalahnya kan di kandang ayam Pak ya, itu kan kotoran ayam seperti itu sama musuh Pak. Iya. Ya kan, ada yang musuh. Bagaimana kalau kita gali? Kayak gini, apa kendalanya di sini petelur itu kan kohe ayamnya banyak. Kadang kalau Ya betul yang banyak. ya, Terus kalau Ngobotnya banyak pisan. kumpul kan, nah saran kan digali saja kalau kita. tetap aja dari dapat. Cuma tadi dapatnya cuma satu. Tinggal padatnya aja. Pak KB, kalau ayam petelurnya ini diganti puyuh petelur, kalau diganti dengan puyuh petelur, Puyuh petelur, ya bisa juga kayaknya tinggi juga ya. Cuma kalau puyuh petelur itu juga bagus. benangnya beda ya. Ya. Tarung. Oh, efisiennya 1,5 berbanding 15 liter. Kalau 1 liter 10 liter air. Aplikasinya berapa hari sekali Pak pada tanaman padi Pak? Untuk padi biasanya hasil vegetatif itu bisa 50 liter ke 1 liter kita bagi per kali pemotongan bisa. 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali bisa. 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali. Udah selesai ini? Coba. Ya disiram dulu. Siapa? Dimasukin daging sapinya 40 liter. Karena sapinya. Kalau yang turun Dilobangin dulu. Ya, Pak. Ini yang aromanya segar. itu yang turun orang sini. Orang sini kan? Ya. Gimana? Tunggu dulu sih masalah itu. Kalau mau ditambahin ya tambah. Jadi karena bakterinya banyak. Kalau nggak sudah. Jadi sampai dimasukkan 10 liter. Apa? Ini apa? 40 liter udah sapinya. Oh, enggak, petelur, kayak petelur. Bukannya udah jadi. Belum diproses, sisa-sisa kemarin.
Iya, iya yang belum kepake. Iya kayaknya. Kereta dia penuh nanti kalau sudah siram air hari ketiga keempat dan turun kayak begitu. Ya. Turun dia. Guys yang pedagang ya. Ini petelurnya harus digawe untuk horti. Apa Mas? Petelur kan gawe horti kan. Oh no, siap. Masih ada tambahan lagi tambahan. Tapi kalau masih kurang, kalau kedalaman kolamnya bisa ya. Mas kalau mau diperpanjang. Sikas. Bisa kalau 4 kali bisa 3 kali. Mas. Itu apa? Sapi Pak. Sapi perawat di sini 15 liter ya. Hah? Sapi perawat. Katanya yang manjur. Manjur Pak. Sapi perawat. Katanya sih. Sapi itu sudah yang beda berapa nih? Dia 40 liter. rawan gue Mas. Ambune betul. Betul. Mampu tuh. Kamu sebut-sebut Pak. Enggak. Ini tambah 10 nih. Wes, 30 ya. tambah 10. Baik 10. Oke. Kalau mau langsung di transport ya, transport enggak ada ya, kira-kira saja. Kurang. Abang. Mas, jujur yang mana kan? Jam, kalau kena jujur mana kan? Pakai cangkul kan. Jam. Tinggi kalau kayak gini kayak. Papak ya. Hah? Tinggi solong minyak kan. Tinggi. Tinggi solong. Tinggi sandu ya. Mau sama kan ada di luar tinggi sih coba mana nih. Apa itu katalis? Iki kuwi rondo, Pak. Urin kambing dulu dimasukkan yang 10 liter. Urin kambing. Urin kambing. Iya. Urin kambingnya. Ya. Kambingnya matang. Urin kambing masukin. kalau pakai drum apa bisa? Ya, kan bisa. Berarti ininya aja dikurangin ya. Perbandingannya. Ya. Dulukan. Ya. Kalau bikin Kalau dia dulu nih kau. kalau dia kan 1 meter ini. Isinya cuma 5 karung. 4 karung berarti 1 karung kembali kalau yang karung itu bisa untuk apa 500 setengah kanan kesini karung 500 jadi kalau untuk 1000 meter bisa setelah 1000 karung dari 8 terus 2
Sekitar sistem. Jam, keran kertas keberannya. Tergantung kondisi daerahnya. Iya. Karena ada kotoran pohonnya yang kotor itu lebih mahal biasanya. Sampai kalau lagi mahal itu sampai 1 karung itu sampai 16.000. Kalau lagi murah ya paling 7.000, 6.000. Ya. Kalau ayam daging lebih. Ini kan habis ya? Iya, Pak. Ya, habis masukin. Ini apa lubangnya? Tadi kalau bapak ibu sambil dibasahkan terus sekarangnya lebih masukkan lebih cepat sebenarnya ya. Pas tadi pemasukan tadi basahnya dulu diratakan, dimasukkan, satu tambah dimasukkan lagi lebih rajin begitu, lebih cepat pekerjaan. Ya, tapi kan tadi kalau kita basahkan dulu kan lama. Bisa terasa dari awal tadi kan, basahkan 1 karung, terus basah baru kedua sambil dimasukkan dibasahkan lagi. Itu nggak bakal numpuk dulu. Lebih padat, lebih cepat ya. Sudah jelas Bapak Ibu untuk yang Korea padat air, tinggal ngasih air aja nanti ya. Itu kasih air dedap itunya, airnya tinggal dimasukkan sedikit-sedikit pakai gayung bisa sambil dilubangi segala macam. Ya prosesnya agak lama ya. Ini syaratnya harus tenggelam semua ini, Pak. Air, ya harus kena basah semuanya. Tapi kena nampak air yang Ya kan, basah. Iya, 50 liter itu basah, kondisinya basah, bukan terendam, basah. Jadi kalau udah basah dari awal, tinggal atasnya doang, dibasahi, sampai masuk. Pengen nyium baunya. Lebih bagus lagi kan. Eman. Nanti terakhir setelah dimasukin air, akan ada satu ya. Disirami dikit-dikit pakai gayung. Tongnya itu masukin. Ya, dibuat itu. Pinggirnya ya. Dan masuk airnya. Itu kan air rawan. Ya pakai ember Pak, itu Pak. Berarti 250 liter itu itunya 120 liter berapa ton? 120, 240, 360, 480, 480 berarti sekitar 7 ya? 7, 50, berarti 7 kurang sedikit. Enggak, ini kan itu ton 120 liter. Ya, kalau yang berapa? Ini air dicampur dengan dedap. Beras. Air biasa ya. Kalau ada air beras ya boleh. Ini air biasa. Sungai itu. Air POC rendaman itu juga bagus ya. Ya rendaman yang kemarin kita bikin. Terba. Besar, pelan. Sayang kalau air dari Jawa masukin di sini. Ya enggak Itu juga. kan sudah jadi VOC dia. Iya. Sayang kalau dimasukin ke sini lagi. Jadi lebih berkualitas. Hasil biasa. Biasa. Udah tetangganya aja ya dikumpulin larinya semakan. Hah? Pokoknya udah. Masuk ke bawah. Masuk. Untuk Mas. Terus di atas di depan yang tengah gitu.
Cuma dulu sebenarnya berontak ya. Ada sebelah sana. Kalau pengen kuat, Kalau di sini itu kan nampak ya, kalau misalnya kita pakai ya, itu 2-3 hari sudah nampak makanya. kalau prosesnya berat, kalau Pak Bayu akan mengatakan bahwa soalnya kekuatan kita ini sampai di 10. Jadi tidak jauh beda. Asal pengolahan lahannya sudah ya, dikasih pembina tanah segala macam, cara beda. Jadi kalau punya itu, dia hanya fokus pada pertumbuhan tanamannya. Kalau kita memperbaiki semuanya, termasuk sumber lahan itu kita diperbaiki. Bedanya di situ. Jadi satu kali bekerja itu berbagai macam urusan yang harus dilakukan.